Jangan habisin waktu buat mencaci pejabat. Man zabbal muluk mata qabl mautihim. Orang habisin waktu buat mencaci maki pejabat, biasanya matinya sebelum matinya tuh pejabat yang dia caci maki, matinya duluan. Biasanya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ini orang ngaku ulama akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak nabi, ya jangan ngaku ulama gitu. Karena bebannya berat itu. Akhlaknya harus kayak akhlak nabi, imannya harus kayak iman nabi. Belum lagi keilmuannya kan, kualitas keilmuannya. Belum lagi riyadhahnya, mujahadahnya. Ya minimal bagaimana kita menyamakan dengan ulama-ulama zaman awal. Tapi zaman sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ngakunya ulama. Makanya Nabi bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti akan datang suatu masa di mana orang tak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Di akhir zaman kata Nabi, ulama cuman dijadikan kedoknya. Isinya bukan ulama, jubahnya ulama. Terus memanipulasi orang awam. Sampai kejadian di Bandung, santrinya dicabulin kan gitu ya Pak. Ini kedoknya agama, tapi kelakuannya sedemikian rupa. Apalagi saya prihatin zaman sekarang ini banyak penceramah-penceramah yang isinya malah memprovokasi, ngadu domba. Nah itu nggak layak disebut ulama, disebut ustadz aja nggak layak. Ngakunya Habib lagi Pak, kadang-kadang ngisin nih gitu ya. Kita tuh jadi beban gitu loh. Orang kalau sudah ngaku Habib, mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tapi ngomong saenak udile dewe gitu. Saenak cangkeme dewe gitu. Maki-maki, marah-marah, memprovokasi. Itu jangan diikut oleh kita. Jangan dicontoh. Itu namanya ngerusak itu. Apalagi isinya ngajak musuhan gitu. Ini bisa jadi nanti la yadkhulul jannata namam. Dia masuk kategori orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz kok ngomong begitu? Ya saya harus menjawabnya ini. Kalau dibiarkan begitu saja seakan-akan yang kayak gitu tuh benar gitu. Betul-betul mewakili umat Islam, padahal tidak ada. Dakwah Islam tidak boleh mencaci maki, doa yang buruk-buruk, melaknat. Kapan saya pernah khutbahkan di mimbar Al-Karomah ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ini bahasa kitanya begini, Pak. Saya gunakan bahasa yang awam banget. Payah manusia itu kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Subhanallah. Kata Allah, payah manusia itu cangkemnya cangkem elek. Ngomong maki-maki, menghina, melaknat, doa yang buruk-buruk, latah betul cangkemnya, melaknat, berdoa yang buruk-buruk, doa mintakan azab sebagaimana latahnya dia minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia memang cenderung tergesa-gesa. Ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Dakwah itu isinya sedemikian rupa. Ulama yang sejati, sayyid yang sejati, ahlul bait yang sejati, mendamaikan, bukan merusuhkan. Membuat orang saling cinta, bukan membuat orang saling ribut dan berantem. Jangan habisin waktu buat mencaci pejabat. Man zabbal muluk mata qabl mautihim. Orang habisin waktu buat mencaci maki pejabat, biasanya matinya sebelum matinya tuh pejabat yang dia caci maki, matinya duluan. Biasanya. Akhirnya la dakwah wala ngajar wala manfaat buat mana-mana. Habis. Dia mencaci pejabat dapat pahala? Enggak. Kagak. Enggak dapat pahala. Kalaupun dikatakan apa namanya, biasanya kena dosa. Kalaupun dia misalkan katakan enggak kena dosa, tapi enggak dapat pahala. Dia caci maki begitu. Udah gitu, wala manfaat, wala dakwah. Taib berkata ente caci maki pejabat. Ayo, ente udah hatamin di majlis taklim, udah berapa kitab yang ente hatamin? Udah berapa buku? Udah sampai bab mana? Kagak.
Khalas, ta'lim libur, ngaji libur, wala dakwah, wala ngajar, wala ini, khalas. Adahu. Kadang syaitan ngejurumusin kayak begitu untuk menjegal dia dari dakwah. Udah, lu nggak usah dakwah. Begitu. Tetap dakwah. Khalas. Katain dia. Begitu dikatain, wala dakwah, wala apa. Wala dakwah, wala majlis, wala ta'lim. Khalas. Belum lagi dampak negatifnya. Yang dakwahnya ikut bubar juga banyak gara-gara dia terdampak. Waliyadzubillah min dzalik. Walakin abauna wa ajdaduna, dia orang juga ngalamin masa yang lebih dahsyat lagi. Fa ayyam al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas, wala dia ngabisin umurnya buat nyaci maki pejabat di zaman itu. Zamannya Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya enggak ngabisin hidup buat nyaci maki. Zamannya Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan enggak habisin umur majlis buat caci maki. Zamannya Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad Segaf enggak ngabisin umur buat caci maki. Padahal dia dakwah dari sebelum kemerdekaan pada semuanya itu. Dari sebelum kemerdekaan. Mereka di zaman penjajahan, dakwah mereka nyebar kemana-mana. Negeri lagi dijajah, tapi mereka nempuh di jalan yang benar. Penjajahan dengan penjajah sezalim sejahat apapun nggak berdampak kepada diri mereka. Kenapa? Sebab mereka bersama Allah. Otaknya nggak bersama penjajah, mulutnya juga nggak bersama penjajah. Walau hatinya bersama penjajah, bersama Allah dimanapun. Al-Habib Abu Bakar dakwahnya sampai ke pelosok, sampai ke Indonesia Timur, sampai jauh ke sana. Subhanallah. Kalau dari dulu itu wali-wali tuh ngurusin politik, dakwah nggak bakalan nyampe ke Papua, wala bakalan nyampe ke Ternate, wala bakalan nyampe ke pelosok daerah. Kagak. Kenapa? Habibnya lagi masih demo. Habibnya lagi masih kampanye sibuk. Ntar ya, yang mau Islam tunda dulu. Ntar dulu, kita lagi sibuk. Wala jadi apa-apa. Wa Nabi SAW di masa-masa ditindas, diganggu, mulutnya nggak sibuk sama musyrikin, nggak sibuk memprovokasi masa, ayo kudeta, enggak. Kesibukannya ngajarin dakwah, ngajarin orang sholat, ngajarin orang puasa, ngajarin orang jujur, ngajarin orang berakhlak, ngajarin orang santun, ngajarin sunnahnya tidur, sunnahnya masuk kamar mandi, sunnahnya makan, sunnahnya bertutur kata, sallallahu alaihi wasallam, ngajarin sabar, ngajarin syukur, ngajarin tawakal. Kata, habis waktunya buat begitu manfaat. Subhanallah, berkat dakwahnya mereka berubah keadaan. Kemerdekaan ya diraih dengan berkat orang-orang yang semacam ini, auliya wa salihin. Mereka yang menjadi penyebab kejayaan, keberkahan dan kemerdekaan. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah negeri kita nggak dijajah sekarang. Walau kita kebanyakan kita nggak ada yang ngalamin masa penjajahan, alhamdulillah kita baik-baik aja. Kita mau sholat 5 waktu bisa sholat dengan nyaman, ke masjid bisa sholat dengan nyaman, sebelum subuh bisa jalan ke masjid, nggak takut apa-apa. Kita hadir pengajian, alhamdulillah baik-baik aja. Dalam kondisi begini, alhamdulillah, pengen apa lagi terus? Lu dakwah enak, maulid enak, bikin hall enak, pengajian enak, buka kitab enak. Nggak ada intervensi, nggak boleh baca kitab ini, nggak boleh baca kitab, lah bebas. Kita nggak diganggu, terus ngapain lu ganggu orang? Ente nggak diganggu, ngapain ente ganggu orang? Dia mau dengar nasihat ente, alhamdulillah. Dia nggak mau dengar, ya udah biarin. Ntar ada orang lain yang bakal nasihatin dia. Enggak, mesti nasihat saya yang didengar. Lu siapa? Tuhan. Kalau nggak beriman sama ente terus masuk neraka, kan bukan Tuhan. Dia nggak dengar dari ente, dengar dari yang lain. Nggak dengar dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat, begitu. Biarin. Mungkin momennya belum tepat, nanti bakal datang hidayatnya. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Tapi zaman sekarang ini banyak yang ngaku-ngaku ulama. Ngakunya ulama. Makanya Nabi bersabda, la ya'rifunal ulama'a illa bitaubin hasan. Nanti akan datang suatu masa
di mana orang tak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Di akhir zaman kata Nabi, ulama cuman dijadikan kedoknya. Isinya bukan ulama, jubahnya ulama. Terus memanipulasi orang awam. Sampai kejadian di Bandung, santrinya dicabulin kan gitu ya Pak. Ini kedoknya agama, tapi kelakuannya sedemikian rupa. Apalagi saya prihatin zaman sekarang ini banyak penceramah-penceramah yang isinya malah memprovokasi, ngadu domba. Nah itu nggak layak disebut ulama, disebut ustadz aja nggak layak. Ngakunya Habib lagi Pak, kadang-kadang ngisin nih gitu ya. Kita tuh jadi beban gitu loh. Orang kalau sudah ngaku Habib, mengklaim dirinya keturunan Rasulullah, tapi ngomong saenak udile dewe gitu. Saenak cangkeme dewe gitu. Maki-maki, marah-marah, memprovokasi. Itu jangan diikut oleh kita. Jangan dicontoh. Itu namanya ngerusak itu. Apalagi isinya ngajak musuhan gitu. Ini bisa jadi nanti la yadkhulul jannata namam. Dia masuk kategori orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz kok ngomong begitu? Ya saya harus menjawabnya ini. Kalau dibiarkan begitu saja seakan-akan yang kayak gitu tuh benar gitu. Betul-betul mewakili umat Islam, padahal tidak ada. Dakwah Islam tidak boleh mencaci maki, doa yang buruk-buruk, melaknat. Kapan saya pernah khutbahkan di mimbar Al-Karomah ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ini bahasa kitanya begini, Pak. Saya gunakan bahasa yang awam banget. Payah manusia itu kata Allah. Cangkemnya itu cangkem elek. Subhanallah. Kata Allah, payah manusia itu cangkemnya cangkem elek. Ngomong maki-maki, menghina, melaknat, doa yang buruk-buruk, latah betul cangkemnya, melaknat, berdoa yang buruk-buruk, doa mintakan azab sebagaimana latahnya dia minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Manusia memang cenderung tergesa-gesa. Ditegur oleh Allah. Tidak boleh. Dakwah itu isinya sedemikian rupa.